Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setelah minggu yang lalu kita membahas tentang unsur-unsur terbentuknya negara. Hari ini kita akan membahas tentang teori terjadinya negara ya. Jadi teori minggu lalu tentang unsur-unsur negara, unsur terbentuknya negara itu masih ada kaitannya dengan materi hari ini ya, tentang teori terjadinya negara. Nah, menurut Josh Jeling, teori terjadinya negara itu bisa dilihat secara primer dan sekunder. Hari ini kita akan saat ini kita akan bahas dulu yang terjadinya negara secara primer ya. Nah, terjadinya negara secara primer ini mengkaji tentang bagaimana negara terjadi mulai dari masyarakat yang sederhana atau primitif, kemudian bisa berkembang menjadi sebuah negara yang modern. Nah, teman-teman bisa melihat negara zaman dulu ya, zaman klasik, mungkin teknologi belum canggih seperti sekarang ini, cara jual beli yang masih sederhana dibandingkan dengan sekarang ini sungguh jauh berbeda ya. Teman-teman bisa lihat mungkin saja keadaan negara pada zaman Mbah Buyutnya ya, mungkin masih pada masa penjajahan Belanda, atau mungkin pada saat neneknya pada masa penjajahan Jepang, kemudian ibunya pada masa reformasi, atau mungkin yang teman-teman alami sekarang Indonesia pada masa sekarang, tentunya jauh berbeda ya dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh nenek atau mbah buyut atau mungkin orang tua teman-teman semuanya. Nah, perkembangan teknologi, sosial, budaya ini juga mempengaruhi perkembangan negara. Menurut Josh Jeling, terjadinya negara secara primer ya melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah persekutuan masyarakat atau genoskap. Tahap ini merupakan suatu masa di mana masyarakat hidup dalam suatu kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Jadi mereka di sini menggabungkan dirinya ke dalam kelompok tersebut untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Kemudian untuk mengurus kepentingan mereka dipilihlah seorang kepala secara primus inter pares. Apa itu? Primus inter pares yaitu seorang yang terkemuka di antara mereka ya. Kemudian primus inter pares itu memegang kekuasaan menurut adat istiadat dan juga melakukan segala tindakan yang perlu untuk kepentingan bersama ya. Misalnya mengenai upacara-upacara adat. Tahapan yang kedua adalah kerajaan atau Reich. Nah, pada tahapan ini diawali dengan munculnya persekutuan masyarakat ya, beberapa persekutuan masyarakat. Antara persekutuan masyarakat yang lain ya, ini saling menguasai, ada pihak yang menguasai dan ada persekutuan masyarakat yang dikuasai. Primus inter pares dari persekutuan yang satu menguasai persekutuan yang lain, sehingga dia yang asalnya mempunyai hak-hak yang sama dengan anggota-anggotanya lama-kelamaan dihormati pula oleh anggota-anggota persekutuan masyarakat yang lain. Dengan demikian maka primus inter pares tersebut berkat kekuasaannya itu diangkatlah menjadi raja dan akhirnya muncullah suatu kerajaan. Nah, pada tahap ini sudah ada kekuasaan tapi masih bercerai-berai dan pemerintahannya itu masih bersifat dualisme, yaitu pemerintahan pusat semata-mata hanya mengurus kepentingan pusat saja, sedangkan kepentingan-kepentingan daerah itu tidak diurus secara semestinya. Karena itulah kalau daerah-daerah sudah merasa kuat kemudian mengadakan pemberontakan terhadap pusat. Nah, menurut Oppenheim, perubahan dari persekutuan manusia dan kekerajaan itu disebabkan adanya perebutan. Dilanjutkan tahapan yang ketiga yaitu negara atau stat. Nah, pada masa kerajaan tadi itu sudah ada pemerintah pusat tetapi belum bisa menguasai atau mengendalikan pemerintah daerah ya, sehingga terjadi pemberontakan. Nah, primus inter pares yang telah menjadi raja itu kemudian bertindak sewenang-wenang, akhirnya menjadi kerajaan yang absolut. Nah, pada tahapan negara ini, pemerintah pusat itu sudah dapat menundukkan pemerintah daerah sehingga ada kewibawaan dan lahirlah sebuah negara.
Tahapan yang keempat adalah negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari masa stat atau negara. Negara demokrasi ini terbentuk atas dasar kesadaran akan adanya kedaulatan rakyat, ya, atau kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat. Nah, negara demokrasi ini lahir sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang memegang pemerintahan secara sewenang-wenang, secara absolut. Akibatnya, rakyat bertindak untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan raja. Nah, salah satu contoh raja yang pernah memegang kekuasaan secara absolut adalah Lodewijk ke-14 dengan ungkapannya yang sangat terkenal. Apa itu? El État les moi, negara adalah saya. Jadi untuk mencegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang, perlu adanya batas-batas kekuasaan raja yang kemudian dicantumkanlah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk membatasi kekuasaan raja, peraturan-peraturan perundang-undangan ini juga untuk menjamin hak-hak rakyat agar tidak dilanggar oleh penguasa, ya. Kemudian undang-undang ini juga bisa menciptakan ketertiban umum dan lain-lain. Nah, dalam negara demokrasi, kedaulatan ini ada di tangan rakyat atau pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Selanjutnya yang adalah diktator. Nah, apa itu diktator? Nah, diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya. Otto Kolleter di sini menyebut diktator dengan nama otoriter Führerstaat, ya. Nah, kalau membahas tentang diktator, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa diktator ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara demokrasi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa diktator itu bukan merupakan perkembangan dari negara demokrasi, tetapi merupakan variasi atau penyelewengan dari negara demokrasi. Nah, kalau saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua, ya. Kalau diktator itu merupakan penyelewengan dari negara demokrasi, karena diktator atau tidak itu tergantung dari seseorang, ya, dari pemimpinnya. Negara demokrasi yang tidak diktator juga ada, seperti itu. Teori terjadinya negara yang kedua adalah teori terjadinya negara secara sekunder. Teori terjadinya negara secara sekunder adalah pertumbuhan negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang sudah ada sebelumnya. Jadi terjadinya negara sekunder ini tidak membicarakan bagaimana negara yang pertama lahir, tetapi membicarakan bagaimana lahirnya negara baru. Nah, munculnya negara baru ini berkaitan dengan soal pengakuan dari negara lain, baik pengakuan de facto maupun pengakuan de jure, ya. Nah, apa sih pengakuan de facto? Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ya. Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa di wilayah A sudah berdiri sebuah negara, yang wilayahnya itu misalkan dari Sabang sampai Merauke, misalkan di Indonesia itu sudah berdiri sebuah negara. Nah, pengakuan de facto ini sifatnya masih sementara. Kenapa? Karena masih dilakukan adanya penelitian mengenai prosedur terjadinya negara tersebut. Selain itu, kalau suatu negara yang telah mendapat pengakuan secara de facto ini lenyap, maka dengan sendirinya pengakuan itu sendiri hilang, ya. Biasanya pengakuan de facto ini dapat meningkat menjadi pengakuan de jure apabila prosedur munculnya negara baru itu melalui prosedur hukum yang benar, ya. Kemudian pengakuan de jure itu apa? Pengakuan de jure adalah pengakuan menurut hukum, ya. Pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap. Itu adalah pengakuan de jure. Nah, karena terbentuknya negara tersebut itu berdasarkan hukum, ya. Pengakuan de jure ini diberikan kepada negara baru yang pemerintahannya sudah relatif stabil. Nah, jadi kalau pemerintahannya itu sudah
stabil, yaitu baru mendapatkan pengakuan de jure. Nah, oleh sebab itu biasanya suatu negara itu mendapatkan pengakuan de facto dulu, baru kalau negara itu pemerintahnya sudah stabil, kemudian terbentuknya negara itu melalui prosedur yang benar sesuai dengan hukum, maka baru mendapatkan pengakuan de jure. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa terjadinya negara secara primer itu membicarakan tentang bagaimana pertumbuhan negara mulai dari kelompok persekutuan masyarakat tadi, genoskap, yang sederhana, kemudian berkembang ya sampailah menjadi suatu negara ya. Ada tahap-tahapannya, 5 tahapan tadi, 4 tahapan tadi ya. Nah, sedangkan terjadinya negara secara sekunder itu membicarakan tentang bagaimana terbentuknya negara baru yang dihubungkan dengan pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure ya. Nah, menurut para ahli, negara itu tidak hanya tumbuh dan berkembang, tetapi karena keadaan tertentu negara itu juga bisa hilang ya, bisa lenyap. Nah, teori tentang lenyapnya negara kita akan membahas ada 3 ya, yaitu teori organis, teori anarkis, dan teori mati tuanya negara. Yang kita bahas pertama adalah teori organis. Tokoh dari teori organis ini adalah, salah satunya adalah Herbert Spencer, berpandangan bahwa negara itu dianggap atau disamakan atau dianalogikan seperti makhluk hidup baik manusia maupun binatang ya, bahwa yang merupakan komponen-komponen negara itu diibaratkan sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Nah, fisiologi negara itu sama dengan fisiologi makhluk hidup yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan akhirnya mengalami kematian. Sebagai suatu organisme, negara itu tidak akan lepas dari kenyataan dan perkembangan dari mulai berdiri. Bagaimana negara itu mulai berdiri, kemudian berkembang, kemudian besar, kemudian kokoh dan kuat, dan kemudian bisa melemah hingga akhirnya tidak mampu lagi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara, lalu lenyap dari percaturan dunia. Jadi teori organis ini berpandangan bahwa suatu negara pada saat tertentu akan lenyap seperti suatu organisme hidup ya. Kita teman-teman juga bisa lihat ya, mungkin negara yang awalnya miskin kemudian bisa berkembang menjadi negara yang kaya, negara yang makmur ya, negara yang maju. Nah, begitupun sebaliknya ya. Negara yang awalnya maju kemudian eksistensinya mulai melemah menjadi negara miskin. Misalkan negara Jepang atau negara Korea Selatan yang awalnya dulu miskin kemudian sekarang menjadi negara berkembang maju. Itu tidak bisa jadi karena tidak hanya sumber daya alamnya, mungkin sumber daya manusianya itu yang ulet, yang pantang menyerah ya. Ada juga negara misalkan Irak yang dulunya adalah negara maju, pendapatannya besar ya karena minyaknya banyak dan sebagainya, sekarang berubah menjadi negara yang miskin ya teman-teman. Itu contohnya. Teori yang kedua adalah teori anarkis ya. Anarkis ini berasal dari 2 kata, an yang artinya tidak dan arse adalah pemerintahan. Jadi anarkis ini berarti tanpa pemerintahan. Nah, para penganut teori ini berkeyakinan bahwa pada suatu saat negara itu pasti akan lenyap ya, dan muncullah masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, serta tanpa negara. Para penganut teori ini beranggapan bahwa secara kodrat manusia itu adalah baik dan bijaksana. Atas dasar anggapan ini, manusia tidak memerlukan negara dan pemerintahan yang dilengkapi dengan alat-alat paksaan untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, salah satu penganut teori anarkis adalah Leo Tolstoy yang berpendapat bahwa kekerasan dari manapun itu akan mengundang dendam dan pembalasan dengan kekerasan pula. Oleh sebab itu, kekerasan itu dapat dihilangkan dengan kasih sayang dan pendidikan. Teori yang ketiga adalah teori mati tuanya negara. Menurut teori mati tuanya negara, negara itu sebagai susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi karena keberadaan, berdiri maupun kehilangan suatu negara itu sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku. Jika syarat-syarat untuk berdirinya negara terpenuhi, maka negara itu akan berdiri atau tetap berdiri.
Nah, begitupun sebaliknya, apabila salah satu unsurnya itu tidak terpenuhi, maka negara itu akan hilang atau akan lenyap dari percaturan negara. Nah, teori terkait mati tuanya negara ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Misalnya suatu negara yang tadinya sudah ada, tetapi dikarenakan faktor alam, negara itu lenyap. Karena disebabkan oleh faktor alam, maka wilayah negara itu hilang ya. Nah, hilangnya wilayah tadi berarti hilang pula atau lenyap pula suatu negara karena unsurnya tidak terpenuhi ya. Nah, maka negara tadi itu hilang dari percaturan dunia. Misalkan pulau atau daratan wilayahnya tertelan air laut. Otomatis unsur wilayah di sini tidak terpenuhi, maka negara tadi dianggap lenyap ya. Yang kedua bisa karena faktor sosial. Misalkan suatu negara sudah ada dan diakui negara-negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor sosial negara itu lenyap atau hilang, misalnya karena adanya suatu revolusi atau kudeta, penaklukan, persetujuan, penggabungan dan lain-lain. Nah, demikian teman-teman terkait materi teori terjadinya negara ya. Tadi ada dua, primer dan sekunder. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.